Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stoikiometri reaksi adalah judul selanjutnya dari praktikum kimia dasar. Kalian diminta untuk mengidentifikasi dan mencatat alat dan bahan yang digunakan berdasarkan video yang kalian amati. Sebagai prosedur yang pertama adalah stoikiometri reaksi pengendapan. Disiapkan larutan CuSO4 0,1 molar sebanyak 5 ml dan larutan NaOH 0,1 molar 1 ml terlebih dahulu menggunakan gelas ukur 5 ml. Larutan yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam tabung reaksi pertama dan dikocok sampai tercampur. Kombinasi larutan selanjutnya adalah 4 ml larutan CuSO4 0,1 molar dan NaOH 0,1 molar sebanyak 2 ml. Keduanya dimasukkan ke dalam tabung yang kedua. Campuran dikocok-kocok sampai tercampur. Kombinasi campuran yang ketiga ialah 3 ml larutan CuSO4 0,1 molar dengan NaOH 0,1 molar sebanyak 3 ml yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang ketiga. Pada tabung keempat adalah campuran 2 ml larutan CuSO4 0,1 molar dengan NaOH 0,1 molar 4 ml yang kemudian dicampurkan dan dikocok. Terakhir adalah kombinasi campuran dari 1 ml larutan CuSO4 0,1 molar dan 5 ml NaOH 0,1 molar. Campuran didiamkan dan dibiarkan mengendap di dasar tabung reaksi. Ketinggian dari endapan tersebut diukur menggunakan mistar dan dicatat ketinggiannya masing-masing kombinasi endapan pada kelima tabung reaksi tersebut. Prosedur yang kedua adalah reaksi larutan Pb asetat dengan Ki. Gelas kimia ukuran 100 ml kosong dimasukkan ke dalam neraca analitik lalu diterakan.
Tabung reaksi dimasukkan ke dalam gelas kimia tersebut, kemudian catatlah massa tabung reaksi kosong tersebut dalam data pengamatan. Setelah itu, tabung reaksi tersebut diambil dan diisikan dengan larutan Pb asetat 0,1 molar sebanyak 2 ml. Tabung tersebut dimasukkan lagi ke dalam gelas kimia dalam neraca analitik. Masanya dicatat sebagai massa tabung dan Pb asetat. Sebanyak 2 ml larutan Ki 0,1 molar dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang terdapat larutan Pb asetat dalam gelas kimia tadi. Catatlah massa pencampuran dan perubahannya. Prosedur yang ketiga adalah stoikiometri distribusi amonia dalam air dan kloroform. Disiapkan terlebih dahulu larutan yang akan digunakan, yaitu larutan amoniak 1 molar sebanyak 10 ml, aqua D 10 ml, dan 25 ml kloroform. Labu ekstraksi yang digunakan dipastikan dalam kondisi baik, khususnya bagian kerang dan penutup. Bahan-bahan yang telah disiapkan tadi dimasukkan ke dalam labu ekstraksi. Pastikan keran dalam keadaan tertutup. Labu kemudian ditutup dan dikocok-kocok selama kurang lebih 5 menit. Saat pengocokan, keran dibuka secara berkala.
Labu didiamkan agar terjadi proses pemisahan. Pisahkan fasa air dan diambil fasa minyaknya. Pada fasa minyak, ditetesi dengan indikator metil merah. Perubahan warna diamati sebelum dan sesudah dititrasi dengan HCl 0,1 molar. Lakukanlah observasi kualitatif terkait distribusi amoniak tersebut. Apakah amoniak ada di fasa atas atau fasa bawah?
Prosedur selanjutnya adalah stoikiometri kompleks tembaga. Larutan amoniak 1 molar 10 ml, larutan CW4 0,1 molar 10 ml, dan 25 ml kloroform disiapkan terlebih dahulu. Bahan-bahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam labu ekstraksi dan dikocok-kocok selama kurang lebih 5 menit. Hasil ekstraksi didiamkan dan dibiarkan untuk memisah. Kedua fase dilakukan proses titrasi dengan HCl 0,1 molar. Lakukanlah pengamatan saat fasa atas yang berwarna biru dititrasi dengan HCl 0,1 molar dan memakan volume HCl yang cukup banyak. Fasa bawah juga dilakukan titrasi dengan sebelumnya ditambahkan indikator metil merah. Setelah dititrasi dengan HCl dan terjadi perubahan warna, apa yang bisa kalian simpulkan dari pengamatan tersebut?
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.